Apa jadinya kalau seorang model sebuah majalah terkenal memilih tujuan baru menjadi seorang idol? Inilah lore atau kisah di balik Mona Hoshinova Hololive ID generasi pertama. Disclaimer aja, informasi terkait lore ini saya dapatkan berdasarkan video debut mereka dan beberapa informasi yang saya dapatkan berasal dari artikel fandom yang saya temukan di internet. Linknya saya akan sertakan di kolom deskripsi kalau kalian penasaran dengan sumbernya. Mona Hoshinova atau sering kita sapa Mona. Ia lahir pada tanggal 15 Februari. Tanggal tersebut pula lahirlah seorang astronom fisikawan asal Italia bernama Galileo. Beliau disebut Bapak Astronomi Observasional. Galileo merupakan orang yang telah menyempurnakan teleskop. Ia menjadi orang pertama yang memakainya untuk mengamati langit dan bintang. Nama asli Mona Hoshinova sendiri memiliki arti yaitu bintang baru bernama Muna. Kelahirannya seperti sebuah takdir, bahwasanya akan ada bintang baru yang akan lahir dan bintang tersebutlah yang akan menyempurnakan setiap momen di dunia ini. Jauh sebelum menjadi seorang idol, awalnya Muna berprofesi sebagai model. Tampil di depan kamera dan menjadi highlight di suatu majalah adalah pemandangan yang biasa. Hidupnya cukup baik saat itu, namun dia merasa ia ingin mengeksplor dirinya lebih dari ini. Ia merasakan ada bakat lain yang terpendam dan harus ia temukan. Suatu ketika saat ia sedang istirahat dari proses pemotretan, ia melihat sebuah postingan temannya. Dalam postingan tersebut tertulis bahwa virtual idol group Hololive sedang membuka audisi dan membutuhkan talent untuk streamer. Awalnya dia tidak tahu apa itu Hololive, hanya karena dia memiliki kecintaan dalam bermain game. Ia berencana ikut dalam audisi tersebut. Dengan alasan yang sesederhana itu, Muna mengikuti audisi dengan menunjukkan kemampuannya dalam bernyanyi, menari, dan kemampuannya dalam berentertainment. Beberapa minggu kemudian, saat ia sedang di tempat kuliah, dia mendapatkan email bahwa dia lolos tahap pertama audisi. Sontak itu membuat dia terkejut, sampai membuat orang di sekitarnya ikut terkejut. Setelah proses yang agak panjang, akhirnya Muna lulus dan menjadi salah satu member Hololive. Saat di depan gedung tempat Muna akan bekerja, ternyata ada dua orang lagi yang lolos bersamanya. Dua orang tersebut adalah Iofi dan Risu. Kehadiran mereka berdua cukup membuat Muna kaget sekaligus heran. Terlebih lagi saat melihat Risu. Ia bertanya apakah telinga dan ekor yang dimiliki Risu itu asli atau tidak. Dengan rasa penasaran yang kuat, Muna ingin sekali mencoba mencabut paksa ekor tersebut untuk membuktikan ekor itu asli atau tidak. Sontak Risu pun merespon apa yang dikatakan Muna dan mencoba menjelaskan sambil menangis bahwasanya ekor dan telinga yang ia miliki itu asli. Risu merasa ketakutan kepada Muna karena sepertinya ingin sekali mencabut ekor tersebut. Selain melihat Risu, Muna juga keheranan melihat Iofi yang turun menggunakan UFO-nya. Akhirnya, di pertemuan singkat tersebut, lahirlah atau terbentuklah virtual idol group Hololive ID generasi pertama dengan kode name Area 15. Ada sebuah backstory menarik tentang Muna dan Hoshinova yang saya temukan pada saat Muna collab dengan Mana Renwell. Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi jika kalian penasaran. Kurang lebih Muna menceritakannya seperti ini. Muna sebenarnya adalah seorang hantu, dia sudah meninggal karena sebuah insiden, dan Hoshinova adalah seorang manusia. Di suatu malam saat purnama, terjadi sebuah insiden. Arwah Muna saat itu melihat Hoshinova yang hampir tenggelam di sebuah laut. Muna yang lupa bahwa dirinya adalah sesosok hantu ingin membantu Hoshinova yang hampir tenggelam. Dengan niat awal yang seperti itu, arwah Muna malah merasuki tubuh Hoshinova. Di malam purnama itu pula, arwah Muna dan tubuh Hoshinova seperti dianugerahi sesuatu oleh sang bulan. Yang mana tiba-tiba arwah Muna dan tubuh Hoshinova menyatu dan menjadi The Goddess of the Moon. Tidak ada penjelasan ofisial terkait cerita ini. Cerita ini saya rangkum berdasarkan riset yang saya temukan di internet. Jika kalian merasa memiliki teori lain terkait lore ini, jangan sungkan untuk cerita di kolom komentar. Fun fact, nama Area 15 sendiri dipilih karena Muna, Risu, dan Iofi memiliki tanggal lahir yang sama. Seperti biasa, jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share, like, komen, atau follow untuk konten-konten selanjutnya.